Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jumpa kembali pada kesempatan ini. Kesempatan yang baik di bulan Agustus, minggu pertama di bulan Agustus. Kita bisa jumpa kembali dan saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari sama-sama kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan nanti saya bacakan dan menjadi perenungan bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu, sebab oleh anugerah-Mu kami ada di kesempatan ini, di minggu pertama bulan Agustus. Tuhan yang sudah menuntun, menolong kami memelihara, sampai kami ada di kesempatan ini. Dan di kesempatan ini, melalui tayangan ini, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan. Ketika kami mendengarkan berita firman-Mu, kami rindu, haus, lapar akan firman-Mu, yang akan membentuk hidup kami untuk menjadi pribadi yang selalu berkenan di hadapan-Mu. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah, bukan rasa firman-Mu bagi kami Bapa. Kami siap untuk mendengar renungkan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca renungan firman Tuhan pada kesempatan ini dalam kitab Bilangan, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-24. Bilangan pasal 14 ayat 24 berkata demikian. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sudah sering mendengar akan ayat ini. Pendeta-pendeta sudah sering mengkhotbahkan ya, mungkin saudara-saudara ya. Tapi kesempatan kali ini kembali saya rindu untuk kita kembali dapat berkat di dalamnya, saudara. Dari peristiwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dari sekian banyak orang yang ketika itu dalam perjalanan, ada pribadi yang bernama Kaleb, saudara. Dan Alkitab menulis Kaleb itu dia lain jiwanya. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya. Saudara-saudara, secara sederhana saya ingin memberikan sebuah uraian tentang lain jiwanya yang dapat dipahami secara mengerti, saudara-saudara. Kita tahu bahwa dua pribadi sejak keluar dari tanah Mesir sampai tiba di tanah Kanaan yang berhasil masuk hanya Yosua dan Kaleb. Nah, saudara. Jadi ada hal yang spesial, ada hal yang luar biasa yang ada pada dua pribadi ini, saudara. Dan salah satunya itu yaitu Kaleb ini, saudara. Dalam perjalanan dari Mesir sampai di Kanaan, Kaleb berhasil. Iya, berhasil. 40 tahun dalam sebuah perjalanan yang cukup panjang dia berhasil sampai tiba di tanah Kanaan bersama dengan Yosua dan generasi baru yang ada. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya. Paling tidak ada beberapa poin yang akan menjadi sebuah pembelajaran di sini, saudara-saudara dikasih Tuhan, karena kehidupan kekristenan kita ini sama seperti perjalanan bangsa Israel. Ya, dari Mesir ke Kanaan, dari dunia menuju ke sorga, Yerusalem baru. Nah, pribadi Kaleb tersebut dia adalah pribadi yang setia mengikuti Tuhan. Ini poin pertama. Sesuatu yang lain yang ada padanya yang tidak dimiliki oleh orang yang lain, saudara-saudara dikasih Tuhan, sehingga menyebabkan membawa dia bisa sampai di tanah Kanaan, yaitu dia mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Saya bagi dalam dua hal ini, mengikut Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita adalah pengikut, kita adalah pribadi-pribadi pengikut Yesus. Saudara-saudara, Alkitab Tuhan mau dalam hidup ini adalah menjadi pengikut Tuhan yang setia. Amin, saudara-saudara. Menjadi pengikut Tuhan yang setia dalam keadaan apapun yang kita alami. Saudara, hal yang tidak mudah dalam perjalanan bangsa Israel, Yosua dan Kaleb di tengah situasi kondisi yang begitu sulit, saudara-saudara, di mana Tuhan izinkan mereka diperhadapkan pada banyak tantangan, tetapi mereka tetap setia mengikuti Tuhan. Saudara-saudara, mereka tetap setia sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Ada banyak tantangan keadaan yang terjadi pada saat itu, saudara-saudara.
yang juga saya percaya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar untuk membuat mereka lemah dan mundur, tapi mereka tidak mundur, tapi mereka terus menjadi pribadi yang setia. Alkitab menulis demikian dalam tulisan firman Tuhan. Mereka mengikuti aku dengan sepenuhnya. Kata sepenuhnya di sini saya bisa memberikan sebuah uraian bahwa sesuatu yang mereka lakukan secara all out dalam mereka mengikuti Yesus. Sama seperti saudara mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus. Saudara. Nah, itulah pribadi lain juga. Lalu kemudian juga Kaleb dalam konteks di sini bahwa dia adalah pribadi yang tidak berubah dalam tulisan firman Tuhan. Sejak ketika dia keluar dari tanah Mesir sampai kemudian tiba di tanah Kanaan, dia berkata bahwa aku tetap sama kuat. Saudara, di situ dapat kita petik sebuah pelajaran bahwa di usia yang ke-85 setelah tiba di tanah Kanaan, Kaleb berkata aku tetap sama kuat. Konteks ayat menulis. Artinya tidak ada bayang-bayang sebuah perubahan di dalam dia. Lalu kemudian ketika Musa memerintahkan 12 pengintai untuk mengintai Kanaan, Yosua dan Kaleb dari 12 itu dua pribadi yang pulang membawa berita, menyampaikan pesan. Alkitab menulis, mereka menyampaikan pesan yang sejujur-jujurnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, begitu juga dalam kehidupan ini. Kita adalah pengikut Yesus. Yang Alkitab ajarkan dalam hidup ini adalah mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Menjadi pribadi yang jujur dan tidak berubah. Dalam situasi apapun tidak mau berubah. Keadaan apapun tidak mau berubah. Banyak tantangan tetapi kita tidak mau berubah. Tidak mau berubah dari kesetiaan kita maksudnya. Kesungguhan kita dalam kita melayani mengiring Tuhan. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Dan apa yang terjadi terhadap Yosua dan Kaleb? Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Dan ini menjadi sebuah rahasia bagi Kaleb dan Yosua. Sehingga mereka bisa menikmati berkat Tuhan yang ada di Kanaan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak menyerah. Mereka tidak menyerah dalam perjalanan. Mereka tidak menyerah dalam pertandingan iman. Mereka tidak menyerah dalam perjuangan. Kita masih dalam sebuah pertandingan dan perjuangan iman, saudara. Mari, jangan engkau menyerah, jangan engkau berhenti. Teruslah mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Jangan pernah engkau berubah. Keadaan apapun, tetaplah setia mengikuti Tuhan. Setia, terus tetap berharap kepada Tuhan. Maka janji, apa yang Tuhan katakan, Kanaan bicara surga menjadi bagian saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati renungan singkat ini, saudara. Kiranya Roh Kudus memeteraikan di dalam kita, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dan juga khususnya Jemaat GPD Sola Gracia Pusparaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan ini walaupun terbatas. Kami percaya firman Tuhan itu datang pada kami untuk mengingatkan kami agar kami menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak berubah, tetapi kami tetap kuat dalam melayani, mengiring akan Engkau Tuhan. Kondisi keadaan apapun yang kami alami. Sama seperti Yosua dan Kaleb, mereka tetap teguh dalam iman. Tantangan boleh ada, mereka tetap berharap pada Tuhan. Tantangan boleh ada, tetapi mereka terus tertuju hanya kepada Tuhan. Yang berjanji untuk memberkati mereka di tanah Kanaan. Begitu juga dengan kami. Saat ini Abah berdoa Tuhan lawat jemaat Tuhan, umat Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat Tuhan, Jemaat GPD Sola Gracia dimanapun mendengarkan tayangan ini. Berkati pribadi, berkati keluarga, usaha, mata pencarian, dan semua apa yang mereka kerjakan. Dan biar orientasinya hanya Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, selamat hari Minggu.